Ini diniati arwah bagi almarhum almarhumah keluarga kula sareng panjenengan ingkang sampun ninggal dunya. Mugi-mugi kelawan sambutan kedatangan bulan suci Ramadan menjadi sebab kebahagiaan mereka di alam barzah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Monggo Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal qulub wa hab lana wasi'al fuhum bi jahi nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana baqiyat as-sabar waj'alna min waji'a. Allahumma barik lana baqiyat as-sabar. Allahumma barik lana baqiyat as-sabar wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan waj'alna min quwwati wa suwami fadrina warzuqna lailatul qadr bi rahmatin wa maghfiratin wa syiatin wa afiyah. Ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalal wal Ikram. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, takmir, mushola, at-ta'awun, yang semuanya mudah-mudahan bisa mengemban amanah ini sehingga bisa memakmurkan tempat yang mulia ini menjadi tempat yang menyelamatkan hati kita tenang, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para dulur, masyarakat Indonesia punya adat yang luar biasa, punya adat yang istimewa. Nggih menika setiap menjelang akan puasa Ramadan kita punya budaya untuk meruah atau nyekar sareng. Meruah itu Pak diambil dari kalimat arwah. Meruah, arwahun, beberapa arwah, berarti kita mendoakan beberapa ruh-ruh dari keluarga kula kali sampean. Makanya orang yang membaca Yasin, orang yang membaca suratul Fatihah mesti wa ila ruhi, yang kita kirimi hadiahnya itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Jadi apapun bacaan dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup itu pasti sampai kepada orang yang mati, pasti sampai. Sampai dikatakan hasanatul ahya, kebaikan-kebaikan orang yang hidup itu akan menjadi yafrahunal amwat, menjadi sebab kebahagiaan orang-orang yang telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap ketika orang tua kita masih hidup, nggak tahu anaknya sedang apa, nggak tahu cucunya sedang apa, di balik triplek, di balik tembok, di balik mobil, di balik gedung, nggak tahu anak kita sedang apa. Orang tua kita tidak mengetahui keadaan anak cucunya. Tapi ngapunten, ketika sudah menjadi ruh, ketika jasad sudah ada di alam barzah, maka Allah mengatakan Qulir ruh min amri rabbi. Wahai Nabi Muhammad, katakan ruh ini urusannya Allah. Jangan tanya ruhnya di mana. Yang jelas ruh sudah miliknya Allah, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kita diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jasad kembali kepada tanah, ini hanya proses untuk menuju pintu akhirat, pintu alam barzah. Jasad dikubur, jasad dikebumikan, jasad dimakamkan, ruh sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya mengatakan qulir ruh min amri rabbi.
Katakan wahai Nabi Muhammad, ruh urusan Gusti Allah. Ketika ayat itu menjelaskan, Pak, kita membaca satu hadis dawuh Kanjeng Nabi, anna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruh-ruhnya orang-orang yang beriman. Ruh-ruhnya orang yang beriman. Urusan ruh, urusan Gusti Allah. Tapi mendoakan orang yang telah meninggal dunia, urusan orang yang hidup. Karena itu perintah. Makanya ngeruah, nyekar, ziarah, tahlil, doa bersama seperti yang dilaksanakan malam ini, semoga membuat kebahagiaan untuk almarhumah orang tua kita, mbah buyut kita, dan semua saudara kita yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin. Allah mengabadikan hadirin perintah kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Napa dawuh Gusti Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Andai kata lamuno mon bede orang setak percaja kangwi acara tahlil kota bengeruah. Kalau ada tetangga sebelah, Pak, yang enggak mau ngeruah, yang enggak mau tahlil, coba bacakan ayat ini. Bacakan ayat ini, suruh buka terjemahannya. Jangan suruh buka tafsir, boten paham. Karena kadang enggak pondok, kan terjemahan bukaan. Apa artinya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Berarti kita diperintah untuk minta ampun terus-menerus kepada Allah. Ya Allah ampuni kami. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Saudara ini ada yang hidup dan ada yang mati. Jadi sampai membaca istighfar, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah, itu perintah Allah, bukan perintah Nabi, Pak. Allah, Al-Qur'an. Apa sampai di situ? Boten. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bukan hanya saudara yang masih hidup, alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Ayo, bahasa mendahului kami ini menurut siapapun kira-kira apa, Pak? Meninggal dunia. Berarti mendoakan orang yang hidup, podo imane, podo islami, dan mendoakan orang yang beriman yang telah wafat, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas gitu? Jadi kalau urusan ruah nyambut Ramadan, apa dalilnya? Satu, kulir ruh min amri rabbi. Yang kedua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dasar dua ayat ini, Pak, menjawab siapapun orangnya yang menghujat tentang ruah, sampai jawab dua ayat ini, bon, keok mereka, Pak. Gak kira kuat, karena apapun artinya pasti arahnya mendoakan orang yang meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikuatkan dengan hadis Nabi. Orang-orang yang beriman itu, anna arwahal mu'minin, sesungguhnya orang ruh-ruhnya orang yang meninggal dunia itu tati minas sama itunya. Itu, Pak, diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ruh ini terus memantau dari langit dunia. Dari langit dunia, Pak. Dari langit dunia. Makanya orang-orang dulu ngomong, kadung ngarepaken maghrib, ojo lungguh nengar belawan. Sama rulu mbiae kaki nyambang nyambang umyae. Kalau tasih alit yang suka disanjangi ngoten, Pak. Tapi setelah ngaji ya Allah, bukan sanjangit yang suka, Pak. Bukan katanya orang tua, Pak. Ternyata orang tua mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus lurus, Pak, dari langit dunia. Makanya dikatakan Ka'bah itu, kalau yang namanya Masjid Dil Aqsa itu lurus dengan langit ketujuh. Makanya perjalanan Nabi ketika Isra Mi'rajnya kan dari Masjidil Aqsa lurus sampai langit ketujuh, tembus, Pak. Tapi kalau pusaran Ka'bah itu lurus dengan mustawa. Lurus dengan mustawa. Allah alam, ini rahasia dari Ka'bah dan rahasia dari Masjidil
Aqsa. Nah kalau ruh itu Pak, itu setiap ada ruh yang telah meninggal dunia, itu ruh diambil oleh Allah, lurus sama langit dunia. Nah punten Pak, kemana kita pergi? Kemana kita nakal? Maaf, kemana kita berbuat dosa? Bapak ibu kita menyaksikan. Bapak ibu kita menyaksikan. Makanya para jamaah, kalau bapak masih hidup, anak berbuat apa? Waktu yang betul semerah. Tapi ketika orang tua telah meninggal dunia, maaf, kemana saja kita pergi, sembunyi kemanapun, orang tua kita semerah. Kenapa? Ruh tidak ada batas tembok, tidak ada batas waktu, tidak ada batas, langsung tembus. Dan itu dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ruhnya orang yang beriman. Terus para jamaah, ternyata ruh itu Pak, makanya di sini penting adanya tahlil 1 hari, tahlil 3 hari, tahlil 7 hari, 40 hari, sampai setahun, sampai keluar. Kenapa? Ruh itu selalu memantau Pak. Saya baca hadis, ruh itu dalam Kanjeng Nabi mengatakan begini, ya ahli, katanya ruh, ya ahli wa qaribi, ya man sakanu buyutana wa yalsabu syabana wa aqsamu amwalana. He anak putuku, sapa saiki kang manggoni umatku? Sapa sing nganggo kelambi-kelambiku, pakaian-pakaianku? Wa aqsamu amwalana, dan siapa yang menggunakan berbagi harta saya? Kemana dunia saya? Kemana hasil kerja saya selama di dunia? Betapa mewah almarhumah ketika ada sisa dunia untuk masjid, ketika ada sisa dunia untuk madrasah, ketika ada sisa dunia untuk akhirat. Dan betapa sedihnya ketika almarhum punya anak rebutan warisan. Alhamdulillah ya. Sudahlah Pak, jangan tertipu dengan dunia. Urip wong sepisan. Kita ini hidup jangan cari dunia, tapi cari uang. Okay? Uang itu bagian dari dunia. Karena Nabi Muhammad mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal kehancuran. Kadang ada orang ngomong, ini akan saya selesaikan. Setelah selesai, nanti saya sudah selesai urusan ini sudah. Gak kira Pak, gak kira, gak mungkin. Akan semakin menarik. Itu dunia. Menggoda. Seperti janda. Menggoda seperti janda kan. Ya Allah, saya punya teman Pak, anggota dewan. Awalnya anggota kabupaten, menarik lagi, sampai naik ke provinsi, terus begitu Pak. Ini dunia. Tapi kalau punya niat-niat baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Dunia. Makanya ketika Kiai As'ad mengatakan dunia riaco, Pak akhirat. Dunia ini akhirat kan. Yang punya jabatan akhiratkan, yang punya mobil akhiratkan. Mas Firman punya HP diakhiratkan malam ini HP-nya. Biasanya HP untuk selfie, TikTok dan sebagainya, tapi untuk ngaji ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, HP-nya saya, katanya HP ngomong, saya ini HP-nya Mas Firman untuk live streaming YouTube pengajian setiap Senin malam Selasa 1 dan 3. Menjadi saksi Pak. Mobil Akbar akan menjadi saksi kemana langkah kita. Maaf ada rumah tingkat. Kalau rumah ini nggak pernah dipakai untuk sujud, ada rumah tingkat. Kalau rumah ini nggak pernah dipakai untuk ibadah, kalau ada rumah tingkat, rumah ini tidak dipakai untuk tamu, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya yang enak orang yang miskin Pak. Orang kaya itu ditanya dari mana hartamu, untuk apa engkau gunakan, sudahkah ke jalan yang benar atau tidak. Sampai bangun rumah sampai besar, ada satu kamar kosong Pak, tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya ya Allah cukup Pak, Nabi Muhammad ukuran kita. Nabi Muhammad ini kamarnya kecil Pak, kecil. Nabi Muhammad sak cucu-cucunya Pak. Saya teringat Sayyid Muhammad Alwin Al-Maliki Al-Asani. Beliau salah satu cucu Nabi, Habib Sayyid, ganteng orangnya Pak. Sering datang ke Indonesia zaman itu 90-an. Datang ke Indonesia, disiapkan hotel bintang 6.
minta, ya saya siapkan hotel bintang 6 karena tamu dari Mekah, seorang ulama abad 21, muhaddis, Profesor Dr. Abu Yasaid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amin kalau ke rumah lebaran nggih. Oh iya, memang setahun sepisan model sampai ini. Ibu pun kadang hadir, kadang enggak, kadang absen. Dan nanti ada gambar Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ganteng orangnya, Pak. Masya Allah. Itu nyampe ke Indonesia, disiapkan hotel bintang 6. Nyampe ke hotel, ya, yang namanya hotel kasur yang empuk permadani seperti itu, kasurnya nggak ditempati, Pak. Beliau tetap minta tikar. Minta apa? Ambil tikar ya. Kalau sholat bahasa kita ambil, bukan ambil, minta tikar. Untuk apa? Loh, saya Nabi Muhammad, jenengan ini minta hotel untuk apa? Apa jawaban beliau? Saya minta hotel berbintang 6 itu untuk ilmu saya, untuk memuliakan ilmu harus di atas segalanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu itu mahal, saudara, apalagi ilmu agama. Spesialis dokter hanya satu menghilangkan pasir atau debu yang ada di matanya orang itu sudah jutaan, Pak. Gimana perannya ulama, gimana perannya habaib, kiai? Bukan menghilangkan satu debu, Pak, menghilangkan kebodohan manusia, ketidaktahuan manusia. Akhirnya Syekh Muhammad beliau mengatakan, ini tingkat 6 untuk ilmu saya. Tapi tikar tempat seperti ini untuk badan saya. Kenapa kok begitu? Kalau saya tidur di tempat kasur yang empuk, saya malu sama Nabi Muhammad SAW. Malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bila kalau tidur membekas yang namanya daun kelapa kurma ini, Pak. Kalau membekas ngecap Nabi, Pak, surga jelas. Kini surga yang jelas, dosane jelas, maksiat jelas, tur enak. Tok. Ya tahu super pelo. Jadi Ustaz Abdul Ghaffar super pelo niku dulur, aku ngilur. Iku disedot dilure. Ya Allah. Terus apa yang kita andalkan? Ayo. Sudah tahu keadaan kita seperti ini. Setidaknya kita Ramadan teman-teman. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Kembali kepada pembahasan. Dikatakan, Roh mengatakan, siapa yang bagi-bagi harta saya, siapa yang bagi-bagi tempat saya, itulah hasil kerja saya. Ketika lihat anaknya, cucunya, mengartikan rumah ini jangan hanya rumah tinggal yang dulu. Artinya segala sesuatu yang keterkaitan dengan nenek kakeknya. Maaf, anak itu ada keterkaitan kakek nenek. Apa? Darahnya. Ya, darahnya ngalir itu, Pak. Rumah, apalagi rumah yang jelas masih ada. Ketika rumahnya dibuat ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim, la ilaha illallah, talil 1 2 3 mesem Allah. Makanya kadung ngarepakan maghrib sama wulu ojo tutup ke umaya biayanya, Bang. Itu memang maghrib datang, Pak, memantau, memonitoring. Ya, monitoring. Bahasa mana ya? Bahasa Jerman. Bahasa monitoring, melihat, memantau, Pak. Apa keadaan keluarganya? Bahkan roh itu melihat jasadnya begini, Pak. Dulu ini dibanggakan sama orang. Dulu ini dikawal sama orang. Disanjung-sanjung. Hancur sekarang matanya, Pak. Busuk perutnya. Busuk. Tapi banyak ternyata jasad-jasadnya orang ini yang masih utuh. Jangan jauh-jauh, ini lateng leleran, habaib, kiai, ulama. Paisan sudah gak ada, Pak. Paisannya sudah gak ada, batu nisanya sudah gak ada. Tapi jasadnya masih utuh. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Apa sih kehebatannya? Wudhu bagus, hafal Quran, tukang azan. Insya Allah Pak Ju ini, Masya Allah ini. Amin. Dia Pak Ju ini, tapi azan 8 tahun Pak Ju. Istiqomah. Dan tidak dari Masaru Pak Ju. Itu 8 tahun istiqomah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dijaga sama Allah. Buktinya banyak kita saksikan. Itu menunjukkan bahwa
di alam barzah ini ada nikmat. Kalau gak ada nikmat, kita gak menyaksikan, Pak. Sampai buka YouTube leleran, Pak. Jasad sahabat yang ikut perang sama Nabi, itu darahnya sampai sekarang masih ada. Darahnya masih ada, Pak. Sudah 1400 tahun yang lalu. Di Mekah ini kan ganti, ada orang meninggal ganti-ganti. Kebetulan ada jasad sahabat yang kena kebongkar, masih ada darahnya. Ini jasadnya Sayyid Muhammad yang saya cerita tadi. Itu kalau ganti di Mekah kan 1 tahun sekali ganti, 1 tahun sekali ganti. Tahun pertama kuburan dibuka, peti dibuka, utuh, bahkan wangi, Pak. Nah ketika wangi, ngapunten, jenggotnya tambah panjang. 1 tahun. 1 tahun kedua dibuka, kukunya tambah panjang. Mesum, jenazahnya mesum. Mesum, Pak. Itu membuktikan Al-Quran kan, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Allah dawuh, orang-orang yang wafat itu, Pak, hidup menurut Allah. Balhum yurzakun, bahkan mereka masih dikasih rezeki. Apa buktinya? Jenggotnya tambah panjang, kukunya tambah panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya, alam barzah menarik, alam barzah. Semoga kita husnul khatimah. Amin. Saya mau donga semoga segera masuk koyo kemudian kabeh iki. Semoga husnul khatimah. Semoga selamat semuanya nggih. Pokoknya Pak, enggak ada yang sia-sia. Kebaikan sekecil apapun yang sampai lakukan untuk agama, untuk Nabi Muhammad, enggak akan ada sia-sia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Pak, dengan adanya ngeruang malam ini kita yakin Bapak, Ibu kita, orang tua kita, guru-guru kita menyaksikan. Tapi maaf, kita ini nggak tahu. Kita ini nggak tahu. Mata kita banyak dosa, mata kita banyak penghalang. Tapi orang-orang yang dikasih kesempatan untuk tahu ada. Ya, termasuk itu yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah keluar, almarhum itu masya Allah, eling yo, anak cucu mendoakan, datang ke kuburan. Misal Pak, jangan kuburan sudah. Sampai tinggalkan rumah seminggu, kemudian sampai punya anak, bersihkan rumah sampai. Seneng apa betul? Rumah Pak. Gimana kalau rumah terakhir kuburan? Maaf ya, kita ini kadang membangun rumah mahal-mahal. Paisan bapaknya yang 50.000 kan? Ganti yang lebih mahal. Nggih, untuk paisan, untuk batu nisan. Nggih, sehingga kita ini senang ziarah senang. Kadang maaf, kambing disalahkan. Mendo disalahkan. Ini binatang kurang ajar, kencing di atas kuburan bapak saya. Lu jangan nyalakan kambingnya. Sampeyan jangan nyambang rumput, akhirnya dubur dulur. Memancing, nggih. Bu, napa rumput? Napa bahasa sing rumput? Suket kandel, Pak. Sukete kandel dulur. Wedhus disalahkan, kan. Kenapa mendo yang disalahkan? Iki gara-gara jangan disambang kuburan bapak ibu kita. Makanya alhamdulillah tradisi ini harus terus berjalan sampai ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kalau sudah meruah bersih kuburan di mana-mana, bersih. Ini bukan tradisi ya, tapi memang dengan dasar Al-Qur'an dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo orang datang ke kuburan, Pak, enggak ada. Akhir zaman ini gak ada orang datang ke kuburan minta nomor terus nyembah kuburan. Loh, gak ada Pak. Tuh zaman jahiliyah gak ada, sudah gak ada. Orang datang ke kuburan jelas kedatangannya dalam rangka zikrul maut, ingat kita akan mati. Kapan-kapan akan mati. Ayo, duk punya kakek nenek ziarah ya, ziarah baca yang bagus. Oke? Kalau saya tanya sama jenengan, andai kata di kuburan bapak sampean, andai kata di kuburan bapak sampean, itu di situ kumpul ada walinya Allah. Contoh lah, misal Pak Wanto, almarhum Pak Haji Ridwan, beliau dimakamkan di Kebalenan. Di Kebalenan ini ada kiai wali, Pak. Katakan misal Kiai Harun ada di Kebalenan. Kira-kira yang diziarahi anaknya itu bapaknya apa wali dulu? Bapaknya nggih. Semua sepakat bapaknya. Tapi saya punya guru ngajari bukan bapaknya, tapi wali dulu.
Gambarannya begini. Misal Kalau Pak, di lingkungan itu ada wali, ada salah satu wali. Misal nggih, amen, punya bapak, nggih, masa sama-sama hidup. Misal nggih Pak Wanto punya bapak, sama-sama hidup. Pak Wanto ini perjalanan, misal rumahnya di Situbondo, datang, oh kamu datang lagi, alhamdulillah. Hanya datang, nggak bawa apa-apa Pak dari Situbondo. Datang, oh iya datang, alhamdulillah. Ya orang tua senang, anaknya datang. ya. Tapi betapa senangnya Pak Wanto dari Situbondo datang membawa oleh-oleh. Oh bawa tape betul, saya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini kesenangan bapak Nah kalau sampai ziarah kepada bapak kandung, orang tua kandung, ya hanya datang membawa sampean sama yasinnya dan sebagainya. Tapi kalau sampai datang ke wali dulu, saya baca ini, disambungkan kepada Allah, kemudian hadiahnya banyak, itu namanya oleh-oleh dibawa kepada bapak. Bapaknya tambah senang, alhamdulillah nak, kamu dapat oleh-oleh dari wali ini, dibawa ke bapak, bukan dengan tangan kosong. Sehingga kadang mendahulukan oleh-oleh untuk orang tua dengan cara ziarah ke wali lebih awal, kemudian orang tua itu kadang lebih menyenangkan daripada langsung datang kepada orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya para jamaah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jelas dalilnya ngeruangi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza jaa Ramadan", apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Pintu surga ini dibuka Pak. Pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwaban nar, dibelenggu, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya terus selama ini gimana? Itu urusan Allah. Yang jelas Nabi mengatakan pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, dikerangkeng selama bulan suci Ramadan. Artinya Pak, orang yang telah meninggal dunia hari ini bahagia, hari ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Sebab karena Ramadan. Lah contoh, sampai datang ke acara walimah konconi sampai yang sedang kawin. Sedang kawin ini kan seneng-senengnya, sampai datang, alhamdulillah, sampai datangnya mendoakan. Nah sekarang ini hari seneng-senengnya di alam barzakh Pak. Hari seneng-senengnya, maaf, contoh, misal ada orang, ampun dihukum, katakan masuk pondok, masuk 1 tahun, kemudian dapat remisi, keringanan, terus disambut, oh ini hari kebebasan. Lah arwah Pak, sekarang ini hari kebebasan, hari kebahagiaan. Lah kita meruah, kita mendoakan dalam rangka kebahagiaan mereka, tambah senang mereka. Ya Allah, ingat anak cucu saya, ingat anak saya dengan tahlil, dengan yasin seperti ini akan menjadi sebab laporan yang membuat mereka bahagia. Kemudian para jamaah, wasufidatis syayatin, setan diborgol, setan dibelenggu. Ada yang tanya, Ustaz, katanya setan diborgol, katanya setan kok dikerangkeng selama bulan suci Ramadan. Ternyata kok selama Ramadan kok masih banyak ya orang yang tidak puasa. Yo, itu setan nih. Itu setan norib. Itu namanya setan yang masih hidup. Oh, alhamdulillah, zaman Bupati Anas, zamannya Bu Ipuk sekarang ini Pak, insya Allah warung-warung semuanya tutup, pakai kain tutup. Tapi ya itu, kadang warung yang tutup cuman sepatunya dari bawah kelihatan. Sepatunya sopo, tapi kayaknya bukan sepatunya orang Banyuwangi. Kita husnudon saja. Oh, kayaknya sepatunya orang Bandung, mungkin musafir ya. Oh, kota Bali. Ya golongannya kengken itu berarti wayan, pedut. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo. Kemudian kita bermohon kepada Allah sampai Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannaw ayyakuna haulan kamilan." Andai kata Pak,
orang ini tahu kemuliaan Ramadan, niscaya 1 tahun minta jadi Ramadan. Ayo Pak, jangan malas-malas sudah gitu. Ramadan ini Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian kalau bahasa Indonesia-nya kencangkan singkan lengan baju kita. Bukan singkan begini, enggak. Itu artinya saking semangatnya, Pak. Saking semangatnya. Ada istrinya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Sofiyah, kalau tidak keliru namanya. Beliau ini, Pak, suatu saat Nabi Muhammad datang. Di dalamnya Sayyidah Sofiyah ini, Pak, itu terlihat kayak dadung begini, Pak. Kayak dadung begini. Ditanya, wahai istriku, ini dadung untuk apa? Untuk jemur kan? Boten, Kanjeng Nabi. Untuk apa? Apa jawaban beliau, Kanjeng Nabi? Ketika saya ibadah malam hari, kemudian saya sudah tidak kuat untuk berdiri, saya tetap gandolan, Kanjeng Nabi. Nah, tetap gandolan, Pak. Allah, ada istri kita model ini. Ada wis satu, ya turu wis mas kapan makan deh. Ya istri kita, istri Pak Wanto, Pak Isa, kabeh istrinya Nabi surga jelas, Pak. Ngantuk ditahan. Gandolan, Pak, supaya apa? Tetap ibadah. Allah, kita ndak ngantuk, ya turu. Oh, ya mati. Allah dari terus. Ayo kita gak ada yang jelas, Pak. Yang ngaji saja gak jelas, apalagi yang tidak ngaji. Makanya mohon maaf, ngaji ini, Pak, jangan nunggu orang banyak. Syukur sampai kalau ngaji orangnya sedikit, rahmat Allah pas turun, dum-dumnya banyak. Nanti kalau yang hadir ribuan, dum-dumannya sedikit. Namanya jangan rame-rame. Ini jadi kan pengajiannya jumlahnya yang hadir sampai lagi. Ya, enggak betul, Pak ya. Saya teringat Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad yang arah kitab Ratibul Haddad yang dibaca jenengan di sini, itu santrinya berapa? 5. Ya Allah. 5, Pak. Kelas wali besar dunia. Allah, 5, Pak. Santrinya 5. Orang nggak ada yang kenal. Begitu wafat baru kitabnya sekarang dibaca di dunia. Itu Gresik. Jangan kalau ziarah ke Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian di Masjid Jami'nya di belakang ada ulama namanya As-Sayyid Abu Bakar bin Umar bin Muhammad Asgaf. Beliau pernah mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia selama 15 tahun. Gak keluar, Pak, dari rumah 15 tahun. 15 tahun. Gimana makannya, gimana sholatnya, urusan beliau dengan Allah. 15 tahun, Pak. Itu pas sholat Jumat ya. Pas sholat Jumat ada wangsit Abu Bakar pulang. Pas sholat Jumat. Lalu sampai di kawan mulai temenan. Ini pulang, begitu pulang masuk kamar, wasiat sama istrinya, wasiat sama keluarganya, jangan keluarkan saya sampai nunggu wangsit. Berapa tahun? 15 tahun. Apunten, saya masuk ke kamar beliau. Saya minum tempat wudhunya beliau selama 15 tahun. Ini gini-gini penting. Nabi ngajarin kan gitu. Ketika Isra, Nabi sholat di Baitul Ham. Kenapa niki? Tempatnya Nabi Isa lahir, sholat Nabi Muhammad. Kita diajari kemana? Gresik. Untuk apa? Saya wudhu di tempatnya Habib Abu Bakar. Minum. Berarti ajarannya Nabi. Gak ada yang salah dulu. Beliau 15 tahun tidak keluar. Kenapa? Saking matanya supaya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, beliau itu, Pak, ketika hidup di Gresik, kalau sudah maghrib, kalau sudah ba'dal asar, jam 4:30 itu ba'dal asar baca kitab Ihya. 4:30 ngomong sama santrinya, sudah nggak ada lagi yang datang, buatan nanti. Yang datang 1, 2, 3. Sudah tutup jendelanya. Ya ini sudah. Pak, beliau wafat, sekarang ribuan orang yang ziarah, ribuan, Pak. Ribuan. Bahkan kalau sampai ziarah ke Solo itu, acara yang di hallnya yang ada Maulid Situturun, itu booking hotel
booking hotel orang Jakarta itu 10 tahun Pak, baru dapat hotel yang dekat dengan acara. Ke Gresik gitu juga, booking hotel 10 tahun. Aku dan saya coba booking hotel 1 tahun itu tidak kasih. Itu pun dapat jarak sekitar 3 kilo, masih ojek 10.000 ojek dari lokasi acara. Untuk apa? Ya ini kenal Allah, kenal Nabi Muhammad kepada orang-orangnya ini orang-orangnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Apa tinggi? Karena kita nggak punya orang hebat, ayo nampung sama Ramadan yang ini bulan hebat. Cita-citanya kita begini Pak, monggo kita sama-sama punya cita-cita begini. La yakhrujuna min Ramadan illa wa hum mukasifun. Kita ini nanti masuk Ramadan, selesai Ramadan tidak keluar dari bulan suci Ramadan kecuali jadi wali. Kemudian sanggup? Sanggup Pak? Bisa tak? Ya dicoba. Sebulan lawan nggak maksiat bisa. HP tinggal, TV mateni sudah Pak. Kalau HP ditinggal jangan. Ya udah artinya paketan nih, ganti yang jadul. Saya walaupun punya Android, mana-mana sering bawa jadul Pak. Lebih aman ya. Ke mata ini lebih aman. Lebih aman Pak. Maaf, bukan kita nggak senang dengan teknologi modern. Tergantung siapa yang pakai. Tapi ketika kita mau dengan keadaan lebih aman, ayo 1 bulan ini Pak keluar Ramadan jadi wali berumah. Sanggup? Ya kan cuma yang wali murid sama dengan tahun kemarin Pak. Sama dengan tahun kemarin. Artinya gini, pokoknya Ramadan tahun ini ngapun kita naik pangkat lah Pak. Naik pangkat. Yang biasanya nggak tahajud, pokso tahajud. Yang nggak biasanya pegang Quran, harus khatam Quran. Yang nggak biasanya ibadah sholat tasbih, harus memaksa diri loh Pak, memaksa diri. Yang biasanya mungkin maksiat ketika kita keluar rumah, jujur sama Pak. Keluar rumah lihat rambut pirang, gimana lagi? Masih keluar. Banyak rambut pirangnya. Kayak ulun jagung. Jadi kan belum yang pakai rok cekak dan lain sebagainya, belum kita masuk ke swalayan, masuk Indomaret, ada yang bisa kami bantu Pak, besok-besok. Belum masuk ke perbankan, Allah, dosa terus Pak, dosa terus. Makanya jalur tolong kalau keluar rumah pakai kacamata hitam, pakai kacamata sampai. Mau mati nyeduti. Pakai kacamata hitam, biar ada usaha tidak maksiat. Ayo Ramadan Pak, Ramadan. Ini peluang menjadikan kita la'allakum takun. Kadung tetap Pak, Ramadan kemarin begini, tahun ini begini. Setidaknya lah, perbaiki zahir dulu. Nanti batin akan diperbaiki oleh Allah. Apa tadi? Nggak, ini sering saya sampaikan. Tadi saya ke penjahit, baju saya sudah selesai 6, putih semuanya. Saya pakai selama Ramadan, sarung anyar semua. Saya pakai awal Ramadan, nggak nunggu Lebaran. Lebaran 2 rakaat dikejar sampai. Rugi, dirubah mindset kita. Yang wajib itu sholat subuh, sholat isya di Ramadan. Sholat sunnah di Ramadan pahalanya seperti wajib. Apalagi wajib seperti lipat ganda sampai 700. Ini bingung dengan 2 rakaat. Usolli sunatan idul fitri, Allahu Akbar. Allah karim, maaf ya, kita tertipu ternyata. Kita tertipu, lebih mengutamakan kejar sunnah, meninggalkan yang wajib. Jangan tertipu Pak. Yang kita kejar Lailatul Qadar. Yang walik. Ayo sekarang saya tanya, sholat Idul Fitri di Al-Quran mana dalilnya? Ya ada dalilnya. Gimana? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat tentang takbir kan, sholat dan sebagainya. Washolli li rabbika wanhar, itu ayat Idul Adha. Tapi inna anzalna diwaca setiap kita sholat. Terutama saya ingatkan lagi imam-imam taraweh untuk rutinan kita. Sekali lagi minta tolong awali surat yang dibaca inna anzalna. Kemudian kalau Al-Qari'ah kedowon ganti kulhu, Al-Hakumut Takasur kulhu sampai idza jaa. Jangan sampai mocot tabat sampai.
Kalau tetep mau tabat ziyadah nggih kersane pun nggih surga kersane boten pati rame nggih. Surga kersane boten pati rame. Kadang masih ada yang ngeyel loh. Salah paham tabat ziyadah. Oh, gagal paham berarti. Suratnya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi ya. Dan Abu Lahab ini dikasih hadiah sama Allah setiap sana sampai kiamat dapat nikmat. Keluar dari jari-jarinya sampai kiamat di alam barzah. Kenapa? Pernah senang karena Nabi Muhammad lahir. Paman Nabi, Mak. Misal saya punya paman. Terus sampai ngolok-ngolok, pamane Abdul Ghani maling. Terus sampai jerit-jerit ngomong di bawah, pamane maling ibu. Diumumkan di hadapan orang. Diumumkan waktu taraweh, diumumkan waktu sholat isya, diumumkan waktu sholat maghrib di hadapan orang banyak. Terus, andai kata saya dengar, ayo ngamuk apa betul? Yo ngamuk. Lah kita paman diolok ngamuk. Gimana kalau yang diolok pamannya Nabi? Pakai rasul, pakai akhlak, pakai adat. Itu kan Quran. Wajib sampai baca itu Quran. Tapi bacanya dengan akhlak. Bacanya dengan toto kromo. Gimana bacanya? Bacanya sampai sholat zuhur atau asar zuhur. Andai kata dibahasakan saya, Pak. Enggak pati rubuh nggih. Enggak pati rubuh nggih. Pelan-pelan. Kalau sampean baca kitab baca Abi Lahab wa celaka, benar-benar celaka. Wahai Abu Lahab. Aduh, nah, orang banyak di belakangnya banyak. Loh itu Quran. Iya Quran betul. Yang pantas ngolok-ngolok atau mengejek Abu Lahab Allah sampai dalam kula aja biru-biru ngolok-ngolok. Gimana itu Quran? Tetap wajib sampai baca. Tapi caranya Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah sampai selesai. Nyampe tabat ziyadah, kalau tadarusan, kalau orangnya enggak paham, bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim tabat ziyadah. Itu enggak paham berarti. Orang yang punya rasa cinta sama Nabi, bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim tabat ziyadah bil Nabi maha binaan. Tetap dibaca, wajib sampai baca. Tapi bacanya pelan. Kenapa? Takut kalau keras menyakiti hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Niat berwah malam ini mudah-mudahan menjadi kebahagiaan untuk almarhumah, orang tua dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa insyaallah puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan pasti. Oh iya ini ngoten nggih. Kira kan iki Rebo napa Kamis wallahu a'lam. Pasti 1 Ramadan. 1 Ramadan yang pasti sudah ya. Jangan dirubah-rubah ya. Jangan dirubah-rubah. Pasti 1 Ramadan. Pasti 1 Ramadan. Engko Rebo Kamis ya kita tunggu saja. Niat yang banyak seperti yang Senin yang lalu sudah kita sampaikan, dan paling gampang niat saya seperti niatnya Nabi dan ulama. Itu paling gampang. Yang kedua, niatnya dijamak nawaitu sauma godin anjami'i syahri ramadhana hadhihi sanati kullihi illahi ta'ala. Kalau lupa pakai bahasa Indonesia. Imam yang pertama kali ngimami, monggo bapak-bapak jamaah niat sareng-sareng nggih, monggo. Niat saya puasa 1 bulan Ramadan penuh pada tahun ini lillahi ta'ala. Nanti faedahnya 2, puasanya sah selama 1 bulan. Yang kedua mendapatkan pahala Ramadan. Tapi jangan tolong niat setiap malam harus tetap dibaca sebagai bentuk kehati-hatian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi manfaat, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.